Anda kembali di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Masih membahas temanya berat ini, kondisi bangsa ini. Apakah rakyat kita atau bangsa ini tengah menikmati, menikmati pemerintahan Jokowi ini? Ya, contohnya Pak Henry Satrio ini ya, saking menikmatinya sampai makmur sekali. Ataukah begitu ya? Ataukah tadi yang mengerikan tadi katanya Kak Rocky tadi itu mengerikan lagi. Tadi saya sempat terkesima begitu ya tentang nyanyian angsa tadi itu, bahwa sebenarnya euforia terjadi ini hanyalah sekedar nyanyian angsa atau angsa yang akan disembelih akan mengeluarkan suara-suara seperti nyanyian seperti itu, tapi justru yang terjadi selanjutnya adalah akhir dari hidupnya begitu. Seperti itu ya Kak Rocky? Iya. Coba saya terangkan dengan cara lain gitu. Ya. Kalau kita nggak bisa nangkap kecemasan publik, kita bisa pantau kecemasan di dalam rejim. Dalam seminggu ini saya mengintip dua suara cemas dari dua orang perempuan di dalam rejim. Satu Sri Mulyani yang merasa sakit perut karena pusing untuk menambal defisit anggaran. Obat diarenya dihabisin sama Hasto. Iya. Dan tidak mampu berpikir secara rasional, walaupun Sri Mulyani ya orang yang ditrain untuk berpikir rasional, cara membuktikan janji-janji Jokowi itu. Jadi secara psikologis, Sri Mulyani itu memberitahu pada publik bahwa dia sendiri elemen utama di dalam rejim, nggak tahu cara jalan keluar untuk menghasilkan kemakmuran, untuk mendistribusikan keadilan. Itu tanda bahwa rejim itu mengalami fatigue, mengalami kelelahan itu, menjelang crack. Dan kalau fatigue itu membesar, dia betul-betul yang dijanjikan oleh Ganda 6 bulan ke depan terjadi tuh. Dijanjikan, yang nggak usah dibilang dia inginkan, dia janjikan akan terjadi gitu. Karena dia bisa baca semua variabel makro itu mengarah pada kejatuhan rejim. Karena rejim udah fatigue gitu kan. Saya baca analis Guardian Inggris, koran itu, bahwa coronavirus ini 10 bulan ke depan masih begini. Pandeminya masih akan terus begitu. Dengan efek pemburukan ekonomi di banyak negara tuh. Termasuk mahasiswa-mahasiswa asing yang biasanya belajar ke negara berkembang atau belajar ke Australia, dia nggak spend lagi di situ, orang tuanya nggak kirim uang. Jadi ekonomi pun berhenti karena mahasiswa asing tidak lagi membawa dolar ke negara-negara di mana tempat dia belajar. Jadi itu bukan cuma soal korporasi besar, sampai ke urusan kecil dihitung. Selama 10 bulan ini ekonomi akan mandek, itu soalnya. Nah tadi saya katakan, kecemasan itu datang dari Sri Mulyani. Kecemasan kedua, tadi pagi saya baca koran, dari Ibu Puan Maharani, yang juga pendukung rejim, yang menganggap bahwa Omnibus Law ini itu cuma kepentingan 1-2 partai. PDIP nggak punya kepentingan di situ, kira-kira bacaan saya begitu. Karena itu dia minta supaya dievaluasi lagi pasal-pasal itu. Kalau kita lihat yang pro Omnibus Law itu cuma Golkar sebetulnya tuh. PDIP nggak nyaman dengan itu, partai lain juga begitu. Jadi di dalam istana ada swangsong diucapkan secara samar-samar. Dan kita mesti baca itu sebagai sinyal bahwa pemerintahan sekarang mengalami political decaying, pembusukan politik dari dalam itu. Karena ketidakmampuan untuk menjaga momentum dengan kebijakan yang masuk akal. Tuh. Semua kebijakannya kan nggak masuk akal. Jadi amputasi di dalam rejim sedang berlangsung, di dalam rejim sendiri saling mengamputasi mereka tuh. Karena tadi brankasnya kosong, cuman itu soalnya tuh. Nah, brankas kosong ini mesti diterangkan pada publik. Tapi pemerintah menipu, data ditipu semua tuh. Kemiskinan sekian dikurangi 30%. Hutangnya sekian dikurangi sekian 50%. Korupsi Jiwasraya sekian triliun dibilang cuma sekian. Brankas kosong, tapi investor masih akan masuk terus katanya. Masih banyak mau yang ya itu keinginan. Tapi investor yang pakai otak juga dia bilang, lebih baik ganti rejim daripada gue nggak dibayar lagi utang gue. Kan begitu kan? Atau dimangkrakkan karena diambil oleh pencari rente itu segala macam. Jadi itu soalnya. Jadi kalau saya katakan bahwa, ya saya setuju aja analisis Syah Ganda bahwa dalam 6 bulan ini rejim jatuh. Bukan kita inginkan, tapi pemerintah sendiri sedang membuat jalan kejatuhannya sendiri, kan itu soalnya. Ini kalau seperti itu Kak Syah Ganda ya, bahwa nyanyian angsa itu juga berasal dari istana sendiri itu. Juga terjadi di istana maksudnya seperti itu. Bahwa menimbulkan, ya kalau ditanya kebijakannya tidak puas dan lain sebagainya, saya sendiri bingung kebijakan yang mana begitu ya selain ibu kota. Karena kalau melihat pejabat-pejabat ya atau menteri-menterinya begitu, statement yang keluar kadang-kadang
bukan kebijakan begitu, hanya statement-statement yang justru semakin membuat orang, misalnya ya tadi itu apa, yang kaya suruh nikah yang miskin, yang kayak gitu, kayaknya nggak penting deh. Ya, makanya saya bilang kan ini panik. Ya, kalau Jokowi ini misalkan bilang Indonesia ini aman-aman saja, konteksnya misalkan dalam coronavirus, COVID-19. Tapi seluruh dunia bilang enggak. Memang kita kata di bawah tempurung apa? Zaman dulu bisa, zaman rejim otoriter, rakyat itu informasinya hierarki. Ya, orang pasti tahu dari bupati, gubernur apa. Sekarang enggak, seorang orang punya internet. Ya, Jokowi bilang aman, rakyatnya googling. Oh, kata Harvard University, tidak mungkin secara statistik Indonesia tidak ada yang kena coronavirus. Rakyat lebih percaya Harvard University daripada Jokowi dan menterinya yang udah pernah dipecat. Ini kan itu kan menterinya itu, si Terawan itu. Nah, yang kedua, dia mau menjawab seperti tadi soal investasi. Seluruh dunia ini sekarang tidak berbicara tentang investasi. Seluruh dunia sekarang bicara soal bagaimana dia itu mengisolasi diri. Ya, baik kita Arab Saudi misalkan 7 juta ya, yang dihentikan orang umroh, kalikan 2,5 juta aja harga visa. Ya, itu berapa triliun? Itu sudah 15 triliun dia buang uang demi dia mengamankan Arab Saudi jangan sampai dia kena coronavirus. Ya. Kita kan nggak, wah buzzer harus membuat orang supaya datang ke Bali lebih banyak, para wisata jangan jatuh. Kan ini kan kebijakan yang sinting. Ya, termasuk misalkan Luhut bin Sarpanjaitan, saya ingin secepatnya mendatangkan lagi orang-orang Cina, TKA Cina datang ke Indonesia. Sementara orang aja udah tahu ini sekarang 40.000 ternyata disembunyikan. Katanya cuma 3.000 ribuan tenaga kerja Cina di Morowali. Ternyata Menteri Tenaga Kerja udah buka 40.000 yang harus diperiksa karena adakah kemungkinan coronavirus. Ini akhirnya terbuka kebohongan demi kebohongan. Ya, kita kemudian melihat lagi tadi yang untuk ketimpangan sosial. Diakuin oleh kemarin oleh si Menteri Menko Muhajir dan oleh Wapres Ma'ruf Amin ketika ada konferensi umat Islam di Bangka bahwa ini nggak ada, kemiskinan ini nggak hilang, bahkan itu kemiskinan makin tajam di bawah rejim Jokowi. Karena apa makin tajam? Karena nggak punya solusi. Coba sinting nggak ada Menko ngomong mengkawinkan janda miskin ya dengan orang kaya. Itu di mana ada dalam public policy studies ya cerita tentang itu nggak ada, itu cuma di negeri dongeng atau di negeri yang ya, kalau dia otoriter memang, iya, artinya kalau memang dia rejim religius kayak di Iran atau di mana, oke, boleh misalkan itu dijadikan policy. Kalau di sini kan ketimpangan itu dilakukan dengan mengambil tanah-tanah orang kaya itu. Masa ada satu perusahaan punya 5,2 juta hektar lahan sementara petani kita rata-rata 0,2 hektar lahan, itu kan udah nggak sebanding. Nah, ini yang diambil kemudian diredistribusi aset-aset, ya kan, diredistribusi kredit-kredit perbankan, diredistribusi seluruh sumber-sumber kebijakan yang membuat orang UMKM ini bisa jadi kaya, bukan orang janda miskin dikawinkan. Nah, masuk saya ini tadi, ini artinya rejim ini yang dibilang Rocky Gerung tadi udah nggak ada lagi jawaban-jawaban rasional untuk mempertahankan diri. Makanya kalau saya sebagai pengamat, saya tinggal lihat. Ya kan dari coronavirus ini saya tanya teman saya, kebetulan teman saya alhamdulillah ada yang kerja di CDC Amerika di Atlanta dan tetangga dia sebelahnya juga di itu yang bagian buat vaksin namanya Dr. Jaibi dari Malaysia. Jadi mereka tiap hari bareng, saya diinfokan tiap hari tentang ini. Dia bilang ini masih lama ketemu nih, mungkin sampai 6 bulan lagi belum ketemu vaksinnya. Jadi selama vaksinnya nggak ketemu ya, dan kita lihat udah wakil presiden Iran sudah kena virus corona juga ya, dan lain-lain. Ini pasti kita seluruh dunia mengisolasi diri. Pada saat dunia ini menjadi dunia yang terisolasi, negara-negara ini model kayak negara zaman baheula, ya, tidak lagi ada global ekonomi, tidak ada lagi global trade dan lain-lain. Nah, Indonesia ini rejimnya nggak kuat. Karena apa? Karena rejim ini rejim yang berketergantungan, ketergantungan dengan packing. Nah, sekarang packingnya udah kena virus, mau apa gitu loh. Nah, ini yang saya ramalkan 6 bulan lagi mungkin ada rejim baru atau presiden baru, ya kan? Rejim baru tadi artinya dia tukar kabinet, ya, tukar kabinet sih isunya bisa April sih.
April yang saya dengar dari kalangan istana ini kira-kira April ada apa kemungkinan ganti kabinet. Tapi kalau Jokowi mungkin mundur, saya pikir 6 bulan ke atas tuh kalau begini terus bisa mundur ya gitu. Nggak kuat, ya ramalan saya sih. Iya, ini tadi saya ke Kak Hendri lagi. Kok geleng-gelengnya? Iya, kelihatannya saya aja yang menikmati. Yang lainnya malah seperti saya itu. deg-degan juga ya. Memang ini pertanyaannya belum ya, tapi saya jawab aja karena inilah kehebatan orang Indonesia gitu ya. Selain percaya klinik juga kita menciptakan klinik-klinik gitu. Tadi kan mengawini yang si kaya, mengawini miskin itu kan mungkin klinik baru ya. Bagaimana cara memperbaiki ekonomi gitu. Enggak, itu iya ya. Tapi klinik ini juga nggak digunakan. Nih, misalnya Pak Pramono bilang Pak Jokowi jangan ke Kediri nanti jatuh. Tapi sebetulnya ada juga klinik-klinik yang sebenarnya bisa berguna juga. Mencari Harun Masiku itu kalau cari pakai klinik tuh kelihatannya dapat itu. Kumpulin para ahli-ahli dukun itu. Saya yakin ketemu, saya yakin itu. Karena nggak mungkin orang itu kalau nyari apa aja kan gampang gitu. Oh, ini ada di sini, ada di sini. Anggaran polisi 100 triliun pindah dong ke dukun nanti. Nggak usah sampai 100 triliun kalau dukun itu kan. Anggarannya kan sudah kita tebak. Bunga 7 rupa. Segala macam gitu-gitu kan sudah kelihatan. Nah, ini dari pembicara ini termasuk tidak menikmati. Ini udah termasuk yang frustasi. Coba salah satu contohnya menikmati kan. Salah satu yang terbaru kan statementnya. Wah, ada Boeing 777 nggak kepake. Kita jadiin pesawat kepresidenan aja ya, gitu kan? Itu kan menikmati itu. Padahal awal-awal maunya kan naik ekonomi terus difoto gitu kan. Nah, tapi itu adalah cara menikmati yang mungkin berubah. Dulu waktu pertama kali jadi presiden menikmatinya begitu. Sekarang sudah mulai pengen menikmatinya itu ada pesawat kepresidenan baru. Jadi gini lah, Mbak. Dari tadi kan kita berbicara tentang bagaimana Indonesia ini nanti ke depannya. Kenapa saya memilih kata-kata menikmati itu, walaupun ada ketakutan di sana seperti saya katakan tadi? Karena saya terus terang saya berusaha menghibur diri saya sendiri supaya apa yang disampaikan Pak Ganda tadi misalnya 6 bulan ke depan ada pergantian rezim, langsung kemudian otak saya tuh berpikir akan terjadi seperti apa nanti 6 bulan lagi di Indonesia. Pada saat sementara saya masih menikmati gitu. Akan seperti apa nanti? Atau misalnya ketakutannya Bung Rocky yang menggambarkan dengan soang-song tadi. Mau disembelih gitu ya. Terus mereka nyanyi, teriak. Macam-macam lah. Tapi saya nggak tahu justru ketakutan yang saya miliki itu apakah para anggota rezim, pemerintah gitu ya. Pernah gak sih merasakan ketakutan yang sama dengan Pak Ganda dan Pak Rocky? Atau mereka justru menipu diri seperti saya dengan menikmati keadaan? Saya menipu diri ya dia. Ngaku akhirnya. Ngaku, ya. Jadi menikmati aka menghibur diri, aka menipu diri. Nah, ya menikmati itu kan salah satu cara untuk menenangkan diri sendiri. Betul. Itu filosofi Semar begitu. Nah, keluar lagi nih ceritanya. Boleh. Jadi kalau kemudian para menteri berusaha untuk menikmati posisi menterinya saat ini, maka akhirnya yang keluar itu pernyataan-pernyataan yang kayak gitu. Maaf ya, ini salah ketik. Itu kan apa ya? Karena berawal dari salah input. Mungkin mereka berpikir bahwa rakyat itu mudah sekali memaafkan dan berusaha, oh rakyat ini mereka mengerti kok kesulitan para menteri. Marilah kita sebut misalnya, oh salah ketik, beres gitu masalahnya. Ya. Itu kan kalau di media sosial itu, menteri salah ketik, DPR salah ketok, makanya jadinya TikTok. Ya memang akhirnya menjadi negeri jenaka tadi katanya. Kalau dulu negeri para pelawak jadinya ya. Akhirnya jadi lucu-lucuan gitu kayak tadi itu kan yang kaya suruh menikah yang miskin, sementara Kak Saya Ganda menceritakan bahwa ada konglomerat yang tanahnya 5 juta hektar sementara petani 0,2 hektar. 2 hektar. Saya punya usul gimana kalau konglomeratnya yang punya 5 juta hektar itu suruh cari mantu petani yang 0,2 itu. Kan jadi terangkat itu begitu saja ya. Ya, tapi saya ingin ke Kak Rocky lagi ini ya. Ya, nih. Gak usah ditanya deh, langsung aja cerita soal tadi itu bukan orang Jawa tapi ceritanya Petruk lah, Semar lah ya. Coba dilanjut. Filosofi Semar. Filosofi Semar tadi loh. Kan orang kehilangan kepercayaan pada akal sehat itu. Jadi dia cari keterangan pada hal-hal yang mistik segala macam.
publik nggak kehilangan akal sehat, publik tahu itu. Tetapi dia tidak bisa ucapkan dengan akal sehat karena dianggap percuma mengucapkan akal sehat karena yang di istana itu akalnya nggak sehat, ngapain itu kan? Karena itu kayak Henry dia nikmati aja dalam bentuk satiris. Saya nikmati kedunguan istana sebetulnya. Dia mau nikmati itu. Tapi diedit ya belakangnya. Iya tuh. Dia TikTok juga tuh. Dia sengaja salah ketik supaya salah ketok gitu kan. Nah, kita ada dalam keadaan itu tuh. Dan kita tahu bahwa antropologi bangsa ini itu unik, yaitu bahwa dalam keadaan yang paling parah pun masih ada harapan gitu. Itu bagus-bagus saja. Tapi tetap kita mesti tahu keunikan itu tidak mungkin menjadi final kalau keadaan ekonomi terus-menerus memburuk. Kan orang menahan penurunan ekonomi dengan keunikan itu tuh. Daya tahan keluarga, ada filosofi tentang kebersamaan segala macam itu kan. Tapi itu kan palsu sebetulnya kan. Ya, karena udah berkali-kali itu dibuktikan di dalam sejarah kita, rakyat itu pada akhirnya akan didikte oleh perutnya. Dari 65 sampai 98 begitu keadaannya. Jadi nggak benar tuh makan, ramakan, ngumpul tuh. Itu kan digaungkan terus tuh. Itu makan, ngumpul itu bohong. Itu betul kalau ada voucher terus dikasih kan. Nggak, Bung Rocky kan tadi udah cerita dua ekstrim tadi. Satu bisa menahan, tapi satu sisi lagi bisa meledak. Karena itu, kan? yang satu ini nerimo, yang satu itu ngamuk. Dan itu hitungan detik orang yang nerimo pindah jadi ngamuk. Dan karena itu orang Inggris, orang Eropa bingung nih, ini cuman bangsa Melayu yang punya kemampuan seperti ini. Karena itu Anda baca kamus bahasa Inggris itu emak itu dasar katanya amuk. Cuman ada di Indonesia, di Melayu gitu tradisi itu. Di Jawa. Ya, baik. Jadi keadaan itu yang saya mau terangkan tadi bahwa orang sebetulnya bukan sekedar fatalis, tapi ya udahlah, nanti ada variabel lain yang datang. Sama seperti kalau orang main drama, kalau ada satu orang yang salah peran di atas panggung, dia gugup kan? Buat memperbaiki ketahuan nanti itu. Nah, buat menghilangkan itu, biasanya sutradara pakai rumus yang disebut Deus ex machina itu. Tiba-tiba ada pelawak turun dari atas, terus dia bikin buyar cerita itu. Ya. Ada kesempatan untuk konsolidasi. Nah, sekarang pelawaknya itu siapa? Nggak ada lagi orang mau melawak. Itu raja apa? Negara kerajaan Sultan Agung. Kerajaan itu kan di pelawaknya kan. Karena semua orang udah lihat di atas panggung. Iya. Penonton lihat di panggung bahwa raja sudah telanjang. Apalagi mau ditutupi di situ kan. Tinggal tunggu anak kecil untuk mengucapkan itu bahwa raja sudah telanjang. Yang lain bilang enggak, dia masih pakai sutra. Karena di brief bahwa raja masih pakai sutra. Itu soalnya. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, masih kuat kan ya? Ya. Kuatlah, menikmati kok. Kita masih ada satu segmen lagi. Kuat aja. Kita akan membahas pertanyaannya Kak Henry Satrio tadi. Pertanyaannya nyontek tadi itu. Apakah sebenarnya pemerintah, presiden, menteri-menteri itu pernah merasakan perasaan yang sama dengan rakyat? Ada ketakutan sebenarnya. Yeah. Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Nah, bagus dipuji sendiri. Jawabannya sesaat lagi.